Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yaitu yang berjudul Demokrasi Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos, yang artinya demos adalah rakyat, kratos adalah pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. Selanjutnya itu ada demokrasi parlementer. Muncullah sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Muklimat Wakil Presiden nomor 10/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada nomor 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik Indonesia. Munculnya sistem lanjutan dari maklumat pemerintah itu adalah adanya pengumuman Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat BPKNIP tentang perubahan pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Usulan dari BPKNIP itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1945. Dengan demikian, maka secara otomatis sistem pemerintahan Indonesia saat itu bukanlah presidensial, tetapi menjadi parlementer. Dan selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum Dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitual masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut dengan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di parlemen. Maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Soekarno tetap menjalankan konsepnya dengan mengadakan kekuatan partai-partai sayap kiri, yaitu PKI dan PNI. Pada 14 Maret 1957, keluar Undang-Undang tentang Keadaan Darurat dan juga dibentuk sebagai Kabinet Transisi di bawah kepemimpinan Insinyur Juanda. Demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G3OS, atau yang sering juga disebut dengan G3OS PKI. Pemberontakan G3OS terjadi pada antara 30 September dan 1 Oktober 1965. Soekarno lebih suka menyebutnya Gestok, Gerakan 1 Oktober, sementara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapo, Gerakan September 30. Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan ditakluk oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno yang berdasarkan pada konsep Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial politik di Indonesia. Ternyata tidak berhasil karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan, justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil, ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, membuat rejim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rejim baru yang disebut dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno yang berdasarkan pada konsep Nasakom, nasional, agamis. Selanjutnya itu adalah konsolidasi demokrasi. Konsep utama dari proses konsolidasi demokrasi menurut Andreas Sederer adalah manakala ada suatu negara yang menghadapi stabilitas rezim, itu artinya bahwa konsolidasi ditentukan oleh beberapa stabilitas rezim. Dalam hal ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi menjadi berhasil bila stabil rezim
yang demokratis itu juga dapat terjaga. Menurut Guillermo O'Donnell, bila konsolidasi rezim itu telah tercapai, maka sudah kemungkinan besar stabilitas rezim itu juga akan berkelangsungan. Dalam kasus proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi, rezim baru dalam hal ini Presiden Habibie dan kelompok reformis lainnya terutama para elit politik yang tergabung dalam kelompok Ciganjur perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama. Presiden Habibie sebagai suksesor atau pengganti Soeharto kemudian bertindak mewakili rezim dan juga unsur-unsur yang meliputinya seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, birokrat, dan golongan karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi oposan atau lawan dari unsur kekuatan politik lama. Dan yang terakhir itu ada tantangan demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi, setidaknya dalam ekonomi makro, seperti pertumbuhan investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Perekonomian rakyat dan kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu, menurut Paul Bawuzier, perekonomian Indonesia sebagai besar masih ditopang oleh hutang luar negeri. Ditambah lagi dengan Indonesia sebagian besar yang tinggi dan sebagainya. Bila demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila selalu menemui tantangan politik, salah satunya kemunculan rezim diktator, maka di era reformasi ini sektor ekonomi yang menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi Indonesia.